Baik, kita lanjutkan ya. Jadi pada bagian kedua tadi kita sudah mencoba Arduino yang kita fungsikan sebagai sensor. Tapi sensornya hanya membaca 0 dan 1. Jadi pembacaan sensor digital. Nah, bagaimana kalau Arduino kita fungsikan untuk membaca sensor analog? Oke, nah pada bagian ketiga ini kita akan mencoba itu ya, mencoba menggunakan Arduino untuk sensor analog. Nah, sensor analognya boleh macam-macam. Nanti pada realnya Anda menggunakan pH meter, Anda menggunakan menggunakan multimeter dan sebagainya, itu boleh. Nah, di sini kita menggunakan LDR. Tahu ya LDR ya? Long Distance Relationship. Bukan. Light Dependent Resistor. Resistor yang nilainya itu bervariasi tergantung dari cahaya yang diterima. Nah, nanti untuk praktik kita, LDR-nya kita ganti dengan fotoresistor. Sama saja. Jadi fotoresistor juga resistor yang nilai resistansinya bergantung pada foto. Foto itu cahaya. Kalau ini LDR light sama. Ini hanya masalah bahasa. Oke. Jadi nanti rangkaiannya seperti ini. Rangkaian seperti ini. Kalau pada sebelumnya kita menggunakan input analog, input digital pada bagian atas, maka pada bagian ini kita menggunakan pin analog di bagian kanan bawah. Oke, kita langsung merangkai ya. Silakan kita ke TKP, ke Tinkercad. Pertama, Anda keluarkan Arduino. Arduino Anda keluarkan. Oke, kita atur posisinya. Kemudian Anda gunakan juga breadboard. Anda gunakan yang small. Sebenarnya tidak ada patokan ya. Nanti Anda boleh gunakan yang small, yang mini, yang medium, terserah. Ini hanya untuk memudahkan. Kita gunakan yang small. Oke, sudah. Nah, seperti sebelumnya, input, power supply 5 volt kita satu ke breadboard. Kita satu ke breadboard. Kemudian ground-nya juga kita pasangkan. Ground. Oke. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita rangkai fotoresistor. Nah ini fotoresistor. Oke, fotoresistor kita pasang. Kemudian kita pasangkan pengaman resistor sebagai pengaman 10 kilo ohm. Kemudian ini kita putar, kita pasang di sini ya. Oke, maaf, kita geser sini nih, sama seperti tadi, masalahnya di kode. Kode kalau dibuka nutup separuh layar. Oke, salah satu ujung terminal 1 dari fotoresistor kita hubungkan dengan kutub positif, kemudian ujung resistor kita hubungkan dengan ground. Nah, titik pertemuan antara fotoresistor dengan resistor itu kita hubungkan dengan input analog. Oke, kita ambil yang dekat saja A5 ya. A5. Oke. Boleh nanti Anda susun di A0 sampai A5. Nah, kita gunakan A5 saja yang dekat.
Kemudian kodenya kita tuliskan. Kodenya kita tuliskan. Nah, kita ketik ulang kode yang tersusun di sini. Anda ketik ulang ya. Pak, Bapak kok bisa ini, bisa copas? Nah, bisa kalau saya, kalau Anda nggak boleh. Boleh sih nanti kapan-kapan, kalau sekarang tulis dulu sekalian belajar. Oke. Nah, di sini masih A0 ya. Nah, ini kita ganti. Kalau Anda gunakan A5, Anda ganti A5. Kalau Anda gunakan A5 nulisnya A4, ya nggak nyambung, gitu ya. Oke. Kemudian kita simulasikan. Sama seperti yang tadi, kita bacanya di serial monitor. Kita bacanya di serial monitor. Nah, terus ngetesnya gimana? Kita klik fotoresistor. Kita klik. Nah, ini adalah intensitas cahayanya. Ini gelap banget gitu ya, adanya di posisi 54. Kemudian kalau terang banget kita atur. Nah, ini berubah. Ini berubah, resistornya berubah, fotoresistor resistansinya berubah karena adanya intensitas cahaya yang masuk. Jadi ini 942 ohm gitu ya. Nah, kita naikkan, dia berubah. Kita naikkan sampai maksimum. Nah, 974 maksimum. Kita atur-atur, dia berubah gitu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan Arduino ini baik untuk input atau sensor analog maupun untuk sensor digital. Nah, boleh nanti Anda gunakan, Anda ganti menjadi sensor suhu. Boleh, ini sensor cahaya ya. Sensor suhu boleh, sensor cahaya boleh, pH meter boleh, apapun boleh. Jadi kita fleksibel, bisa menggunakan Arduino ini sesuai dengan kebutuhan kita di lab, gitu. Oke, jadi dengan berakhirnya praktik yang ketiga ini, maka selesai praktik 6. Praktik 6 ada 3 bagian ya. Yang ketiga ini selesai. Jadi kesimpulannya adalah bahwa praktik 6 itu kita belajar menggunakan Arduino sebagai sensor maupun sebagai aktuator sederhana gitu. Nanti untuk yang lebih advance menggabungkan antara sensor dengan aktuator itu akan kita bahas di praktik 7. Nanti sesi hari ini juga, sesi kedua di hari ini kita akan masuk ke sesi 7. Baik, dengan demikian rangkaian yang ketiga dari praktik 6 selesai. Silakan Anda lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, boleh dibahas. Anda share seperti biasa, nanti kita bahas.